Halo semuanya, nama saya Basuki Cahayapurnama, atau yang kalian biasa kenal sebagai Ahok. Dan ini adalah kisah kehidupan saya. Selamat menikmati! Jadi, pada tanggal 29 Juni tahun 1966, seorang anak laki-laki lahir ke dalam dunia, yaitu saya, Basuki Cahayapurnama. Saya lahir di rumah sakit daerah Belitung Timur. Kata mama saya sih, ngelahirin saya susah. Cuman untungnya saya lahir dengan selamat sentosa dengan badan yang sehat. Saya merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Bapak ibu saya bernama Indra Cahayapurnama dan Buniarti Ningsih. Keluarga saya merupakan keluarga berdarah Tionghoa Indonesia dari suku Hakka Kejia. Ketika saya kecil, bapak saya adalah seorang pembisnis tambang yang cukup sukses pada masa itu. Dan ibu saya adalah wanita penyayang yang tegar. Pada awalnya, masa kecil saya dipenuhi dengan kesenangan dan keutuhan. Namun, pada tahun 1970-an, semuanya berubah dengan drastis. Pada masa itu, hampir di seluruh Indonesia diliputi dengan praktik korupsi yang sangat merajalela. Dan kejadian itu menimpa bisnis bapak saya. Bapak yang dulu bisnisnya berjalan dengan lancar dan mencukupi keluarga mulai menurun. Saat itu, Bapak sudah merasakan betul perihnya berada dalam situasi yang rumit itu ketika mengelola bisnis tambangnya. Bapak dari kecil punya satu mimpi, yaitu menyekolahkan semua anaknya. Karena Bapak punya satu prinsip, yaitu bahwa kalau kamu diwariskan harta yang banyak, kamu jadi orang kaya. Tapi kalau kamu dibunuh dan dirampok orang, kamu meninggal sebagai orang miskin hari itu. Tapi kalau kamu berpendidikan, orang benci kamu, bunuh kamu pun, kamu akan meninggal, mati tetap sebagai orang pintar. Jadi gak ada yang bisa ngambil harta kamu sekalipun kamu nanti mati. Dan itu adalah prinsip Bapak yang saya pegang sampai sekarang. Oleh sebab itu, Bapak selalu berpesan agar aku menjadi dokter ketika besar nanti. Dari dulu Bapak menginginkan saya untuk menjadi dokter, dan bukan mengikuti jejaknya sebagai seorang pembisnis. Menjadi dokter menurut Bapak lebih bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Namun saya, yang di masa kecilnya sudah melihat sendiri praktik ketidakadilan dan korupsi yang terjadi dan menimpa Bapak saya, akhirnya saya punya pendirian lain. Namun, saya punya satu prinsip yang tidak bisa dipungkari. Apapun nanti karir saya di masa depan, menurut saya, edukasi adalah nomor 1, seperti yang Bapak bilang. Setelah tamat dari SMP di Belitung Timur, orang tua saya memilih menyekolahkan saya di Jakarta. Ketika di Jakarta, saya bersekolah di SMAK 3 PSKD. Pada waktu itu, saya dititipkan di rumah seorang wanita asal Bugis bernama Miss Ribu Andi Baso Amir binti Aca. Setamatnya saya dari SMAK 3 PSKD pada tahun 1984, saya melanjutkan studi saya di perguruan tinggi dengan memilih jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Pada tahun 1985, saya lulus dari Universitas Trisakti jurusan Teknik Geologi. Bahagia banget rasanya saat itu. Akhirnya saya bisa menyelesaikan semua edukasi saya. Namun, mengingat pesan Bapak, saya kemudian balik lagi ke Belitung, kampung halaman saya, dan memilih usaha dengan mendirikan perusahaan bernama CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan untuk PT Timah yang terkenal di Belitung Timur. Setelah 2 tahun saya bergelut dalam dunia kontraktor pertambangan, saya menyadari masih memiliki banyak kekurangan dalam merintis usaha saya, yang lalu menyebabkan kebangkrutan dalam perusahaan pertama saya. Akhirnya, saya kemudian memutuskan untuk melanjutkan kuliah saya dengan mengambil program Master Manajemen Keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia, Jakarta tahun 1992. Setelah lulus, saya sempat dulu kerja di Jakarta. Saya bekerja di Jakarta dari tahun 1944 sampai 1995. Dan kemudian kembali lagi ke kampung halaman saya, Belitung. Ya, di Belitung sih pada awalnya pingin lanjutin bisnis di bidang kontraktor. Namun, akhirnya saya membangun sebuah pabrik pengolahan pasir bernama Pabrik Gravel Pack Sand. Namun, pabrik saya beroperasi sangat singkat dan ditutup pada tahun 1995
karena berseberangan dengan pemerintah setempat dan juga adanya politik serta birokrasi dan korup. Ya, sempat terlintas dalam pikiran saya untuk memilih keluar negeri karena frustasi akan usaha saya yang sering ditekan oleh pemerintah. Namun bapak saya menahan untuk tetap tinggal di Belitung. Dan tahanan bapak saya membawakan saya keberuntungan yang sangat besar, yaitu saya dapat bertemu dengan jodoh saya. Pada bulan September tahun 1997, saya menikah dengan istri saya, Veronica Tan. Setelah beberapa tahun menikah, pada tahun 2003, saya mulai terjun ke dalam dunia politik. Bermodal dukungan dari masyarakat Kabupaten Belitung Timur, saya kemudian mencoba untuk mendaftar sebagai calon legislatif atau anggota DPRD di Belitung Timur sebagai wakil dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Selama 7 bulan mengumpulkan aspirasi dan dukungan dari masyarakat, akhirnya saya mencoba lagi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Belitung Timur. Waktu itu, saya kampanye dengan cara yang paling anti-mainstream lah istilahnya. Saya menyebarkan nomor handphone saya ke masyarakat agar dapat langsung dihubungi oleh masyarakat yang memerlukan bantuan saya atau ingin didengar aspirasinya. Dan dengan cara itulah, pada pemilihan kepala daerah Belitung Timur, secara mengejutkan, saya berhasil keluar sebagai Bupati Belitung Timur yang berasal dari etnis Tionghoa pertama di Indonesia. Pada masa jabatan saya dapat membuat program agar semua atau seluruh warga Belitung Timur gratis akan biaya kesehatan. Saya juga memperbaiki sistem keuangan dan pendidikan di Belitung Timur. Bertahun-tahun saya mengejar karir saya di dunia politik, dan pada 2012, saya terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Bapak Joko Widodo. Dapat berpasangan dengan Bapak Jokowi saat itu merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam karir politik saya. Saat menjadi Wakil Gubernur dan berpasangan dengan Bapak Jokowi, ya saya membuat banyak kebijakan. Kebijakan saya sih pasti ada yang dukung, tapi pasti juga lah ada yang menentang. Seperti penertiban pedagang dan penggusuran rumah warga di lahan milik negara. Namun, walau begitu, saya tetap tegar dan melanjutkan karir politik saya. Dan namun juga, pada tahun 2017, saya mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Bapak Jarod Syaiful Hidayat. Namun, di pemilihan kala itu, saya dikalahkan oleh Bapak Anies Baswedan dan Bapak Sandiaga Uno. Dari situ, saya belajar bahwa terkadang dalam karir pasti ada kekalahan. Dan dalam kekalahan itu, ya harus legowo jadi orang dan mengambil pelajaran yang bisa diambil. Dan kalau kamu sudah legowo dan mendapatkan pelajaran yang bisa diambil, bangkit lagi. Gak ada salahnya kok jatuh sekali. Saya Basuki Cahayapurnama, dan ini kisah saya yang sesungguhnya. Terima kasih.